Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ardi Bujangga dari Prodi Ekonomi Syariah 3B dengan NIM 0802042040 dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmawati, Prodi Ekonomi Syariah kelas 3B dengan nomor induk mahasiswa 0802042039. Oke, untuk kelompok kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang materi menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan, yang dimana di dalamnya akan termuat subbab-subbab, yakni yang pertama membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan, yang kedua memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan, yang ketiga mengembangkan hubungan pelanggan, dan yang keempat database pelanggan dan pemasaran database. Untuk subbab pertama dan kedua akan diterangkan oleh rekan Aida. Saya persilahkan. Untuk subbab pertama yaitu membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Inti dari sebuah bisnis adalah menciptakan pelanggan yang loyal. Pelanggan yang loyal adalah pelanggan yang setia. Artinya, pelanggan tersebut mempunyai komitmen yang mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa yang akan datang, meskipun banyak pengaruh produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Nilai yang diciptakan oleh perusahaan adalah nilai yang berasal dari pelanggan itu, yaitu semua nilai yang Anda miliki sekarang dan nilai yang akan Anda miliki di masa depan. Jadi, sebuah perusahaan menciptakan nilai dan nilai itu berasal dari pelanggan yang dimiliki pada saat ini dan di masa yang akan mendatang. Suatu bisnis dapat dikatakan sukses bila berhasil dalam mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Tanpa adanya pelanggan, kita tidak akan mempunyai bisnis. Berarti dapat diketahui bahwa pelanggan adalah hal yang sangat diprioritaskan dalam sebuah perusahaan. Nilai yang dipersepsikan pelanggan. Dengan adanya perkembangan zaman pada saat ini, di mana seorang konsumen atau pelanggan lebih memiliki pengetahuan yang lebih. Hal tersebut dikarenakan konsumen dapat menguasai dan mengakses segala sumber informasi melalui internet atau media sosial yang tersedia, sehingga konsumen akan lebih mudah untuk memverifikasi klaim perusahaan dan pelanggan dapat mencari alternatif yang lebih baik atau unggul. Pasti pelanggan akan mencari informasi mengenai barang yang akan dibeli dan pelanggan tersebut juga akan membandingkan dari segi harga dan kualitas dari masing-masing perusahaan, sehingga pelanggan dapat mengetahui barang mana yang mempunyai nilai yang tinggi. Seorang pelanggan akan mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil sebuah pilihan. Adapun cara yang digunakan pelanggan untuk mengambil pilihan sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan lebih cenderung untuk memaksimalkan nilai. Seorang konsumen akan mengambil tawaran yang cenderung menghantarkan nilai. Jadi, pelanggan itu akan memilih produk yang mempunyai nilai yang tinggi, baik dari segi kualitas, harga, dan cara pendistribusian barang tersebut. Dua, akan memperhatikan tentang sesuai atau tidaknya suatu penawaran dengan harapan yang nantinya akan mempengaruhi kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan akan memilih untuk membeli produk itu lagi. Pelanggan itu memperhatikan apakah hal yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan dapat sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kalau penawaran dari perusahaan sesuai dengan harapan, maka pelanggan tersebut akan memilih untuk membeli produk itu kembali. Nilai yang dipersepsikan pelanggan merupakan selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Jadi, nilai yang dipersepsikan pelanggan lebih didasarkan pada selisih antara apa yang didapatkan pelanggan dan apa yang diberikan untuk kemungkinan pilihan yang berbeda. Total manfaat pelanggan adalah nilai moneter kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk, jasa,
personil, dan citra yang terlibat. Total biaya pelanggan merupakan kumpulan biaya yang dipersepsikan atau yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam rangka mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan suatu penawar pasar, termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan psikologis. Pemasar dapat meningkatkan nilai penawaran pelanggan melalui dua cara, yaitu yang pertama melakukan beberapa kombinasi peningkatan manfaat ekonomi, fungsional atau emosional. Jadi, sebuah perusahaan dapat melakukan inovasi terhadap produk yang dijual sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dua, berusaha mengurangi satu jenis biaya atau lebih. Hal tersebut bertujuan untuk mengevaluasi harga barang yang terlalu tinggi sehingga saat barangnya dijual semua pelanggan dapat menjangkaunya. Terdapat langkah-langkah untuk menganalisis nilai pelanggan. Hal tersebut bertujuan untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan perusahaan pesaing. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, mengidentifikasi atribut dan manfaat utama yang dinilai pelanggan. Dalam hal ini, pelanggan ditanyai apa tingkat atribut, manfaat, dan kinerja yang mereka cari dalam memilih produk dan penyedia layanan. Yang kedua, menilai arti penting kuantitatif dari atribut dan manfaat yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggan diminta memeringkat arti penting berbagai atribut dan manfaat. Jika peringkat mereka jauh berbeda, pemasar harus mengelompokkan mereka ke dalam berbagai segmen. Yang ketiga, kinerja perusahaan dan pesaing berdasarkan nilai pelanggan yang berbeda dan membandingkannya dengan peringkat arti pentingnya. Dalam hal ini, pelanggan menggambarkan di tingkat mana mereka melihat kinerja perusahaan dan pesaing pada setiap atribut dan manfaat. Yang keempat, mempelajari bagaimana pelanggan dalam segmen tertentu menentukan peringkat kinerja perusahaan terhadap pesaing utama tertentu berdasarkan suatu atribut atau manfaat. Jika tawaran perusahaan melebihi tawaran pesaing atas semua atribut dan manfaat penting, perusahaan dapat menggunakan harga yang lebih tinggi sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba yang tinggi pula, atau perusahaan dapat menggunakan harga yang sama dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih banyak. Yang kelima, mengamati nilai pelanggan sepanjang waktu. Secara berkala, perusahaan harus mengulangi studi nilai pelanggan dan posisi pesaing ketika terjadi perubahan dalam hal ekonomi, teknologi, dan fitur. Pilihan dan implikasi dari nilai yang dipersepsikan pelanggan. Pertama, pembeli mungkin diperintahkan membeli pada harga rendah, artinya seorang wiraniaga atau orang yang melakukan penjualan barang secara langsung kepada pelanggan meyakinkan bahwa membeli suatu berdasarkan rendahnya harga saja akan menghasilkan laba panjang dan nilai pelanggan yang lebih rendah. Kedua, pembeli akan mundur sebelum perusahaan menyadari bahwa produk yang dijual lebih mahal untuk dioperasikan. Dalam hal ini, seorang wiraniaga harus meyakinkan pembeli bahwa produk yang dihasilkan memiliki nilai yang lebih besar daripada produk lainnya. Yang ketiga, pembeli menikmati persahabatan jangka panjang dengan wiraniaga produk kita. Dalam hal ini, seorang wiraniaga harus memberikan garansi produk yang ditawarkan sehingga dapat melakukan persahabatan jangka panjang. Total kepuasan pelanggan. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap harapan mereka. Jadi, pelanggan akan puas apabila produk yang dipilih sesuai dengan harapan mereka. Terdapat 3 indikator dalam kepuasan pelanggan. Yang pertama, jika kinerja gagal namun memenuhi harapan, maka pelanggan menjadi tidak puas. Yang kedua, jika kinerja berhasil dan memenuhi harapan pelanggan akan merasa puas. Jika kinerja melebihi harapan pelanggan akan merasa sangat puas atau senang. Mengamati kepuasan. Perusahaan akan mengukur kepuasan pelanggan secara bijaksana dan teratur, karena salah satu kunci dalam mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan yang merasa sangat puas biasanya akan tetap setia dalam waktu yang lebih lama, membeli lagi ketika perusahaan tersebut memperkenalkan atau mengeluarkan produk baru sehingga dapat memperbarui produk lama, membicarakan hal-hal baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain, tidak terlalu memperhatikan merek
membeli produk atau jasa kepada perusahaan dan biaya pelayanan lebih murah dibandingkan dengan pelanggan baru karena transaksi dapat menjadi hal yang rutin. Jadi dapat disimpulkan apabila pelanggan merasa puas dengan produk yang dihasilkan oleh proses suatu perusahaan, pelanggan akan setia dengan perusahaan tersebut dan memilih untuk membeli lagi barang yang baru dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, pelanggan juga akan memberitahu orang lain mengenai kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Terdapat sejumlah metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, di antaranya melakukan survei berkala. Hal tersebut bertujuan untuk melacak kepuasan pelanggan secara langsung dan juga dapat mengajukan sejumlah pertanyaan tambahan untuk mengukur niat pembelian kembali dan kemungkinan atau ketersediaan responden untuk merekomendasikan suatu perusahaan dan merek kepada orang lain. Promoter dan kepuasan pelanggan. Promoter dan kepuasan pelanggan merupakan gambaran alasan mengapa sejumlah perusahaan meyakini bahwa hanya diperlukan satu pertanyaan yang harus dirancang dengan baik untuk menilai kepuasan pelanggan. Selain mengadakan survei berkala, perusahaan dapat mengamati tingkat kehilangan pelanggan dengan cara menghubungi pelanggan yang berhenti membeli atau beralih ke pemasok lain untuk mengetahui alasannya. Komplain atau keluhan pelanggan itu sebenarnya merupakan bagian dari bentuk komunikasi. Komplain atau keluhan dari pelanggan sangat dibutuhkan karena akan menghasilkan sebuah informasi, baik informasi positif atau informasi negatif. Dari informasi tersebut, perusahaan dapat menilai apa saja yang harus diperbaiki dari produk yang dihasilkan tersebut, sehingga produk tersebut dapat diterima oleh semua masyarakat. Apabila suatu perusahaan salah mengelola keluhan pelanggan, akan dapat berdampak buruk bagi usahanya. Adapun dampak buruk tersebut yaitu yang pertama, lost trust from customer, artinya pelanggan akan kehilangan kepercayaan terhadap penjual, produk yang dijual dan perusahaan. Yang kedua, negative campaign, artinya pelanggan akan menceritakan kekecewaannya kepada pelanggan yang lain. Yang ketiga, lost opportunity to recruit new customer, artinya penjual akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penjualan dari pelanggan baru disebabkan karena adanya kampanye negatif yang terlanjur membanjir di sosial media. Yang keempat, high cost and hard effort, artinya perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk mengatasi pelanggan yang kecewa. Yang kelima, confirm the current negative perception, artinya kegagalan mengatasi keberatan, semakin memberikan persepsi pelanggan terhadap keluhannya mengenai produk atau jasa yang dijual, dan begitu juga dengan persepsi negatif terhadap perusahaan yang bersangkutan. Yang keenam, damaging reputation and image, artinya citra perusahaan bisa tergerus habis, berdampak pada hancurnya brand image produk yang dijual. Yang ketujuh, lost revenue and lost profit, artinya perusahaan kehilangan revenue atau penghasilan akibat banyak pelanggan yang beralih memilih produk lainnya. Kepuasan juga tergantung pada kualitas produk dan jasa. Kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas perusahaan adalah tiga hal yang terkait erat. Semakin tinggi tingkat kualitas, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan, yang mendukung harga yang lebih tinggi dan seringkali biaya yang lebih rendah. Studi kasus PT Sumber Alvaria Trijaya. Alfamart merupakan minimarket yang banyak terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Untuk menciptakan nilai pelanggan, Alfamart menjual produk-produk yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau dan pendistribusian yang mudah. Hal tersebut dapat membuat pelanggan menjadi puas, sehingga kepuasan pelanggan tersebut akan menumbuhkan rasa loyalitas. Tidak hanya itu, Alfamart juga mempunyai program loyalitas pelanggan dengan menggunakan kartu aku.
dalam setiap pembelanjaan, pelanggan akan diberikan poin yang sesuai dengan jumlah pembelian tersebut, yang nantinya poin tersebut bisa ditukarkan untuk mendapatkan potongan harga atau mendapatkan hadiah yang menarik lainnya. Untuk sebab kedua, yaitu memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan. Pemasaran dapat dikatakan sebagai seni yang menarik dalam mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. Dengan adanya sistem pemasaran yang tepat, maka akan dapat menarik lebih banyak pelanggan. Pelanggan terbesar perusahaan tidak selalu menghasilkan laba tertinggi. Pelanggan terbesar dapat menuntut layanan yang terbaik dan mendapatkan diskon atau potongan harga yang besar. Pelanggan terkecil membayar dengan harga penuh dan mendapatkan layanan minimal, tapi biaya transaksi dengan pelanggan terkecil dapat mengurangi profitabilitas mereka, sedangkan pelanggan menengah mendapatkan layanan bagus dan membayar harga hampir penuh dan seringkali membawa keuntungan. Profitabilitas pelanggan. Pemasar dapat menilai profitabilitas pelanggan secara individual, segmen pasar, atau saluran. Analisis profitabilitas pelanggan yang paling baik dapat dilakukan dengan perangkat alat akuntansi yang disebut penentuan biaya berdasarkan aktivitas. Perusahaan memperkirakan semua pendapatan yang didapatkan dari pelanggan dikurangi semua biaya. Dalam salah satu perspektif, bahwa portofolio perusahaan terdiri dari kombinasi rekan, teman, dan mitra yang terus mengalami perubahan. Perusahaan harus merangkai portofolio individu berkorelasi negatif sehingga kontribusi keuangan dari individu tersebut menutup defisit individu lain untuk memaksimalkan nilai seumur hidup yang disesuaikan dengan resiko portofolio. Mengukur nilai seumur hidup pelanggan. Nilai seumur hidup pelanggan menggambarkan nilai sekarang bersih dari aliran laba masa depan yang diharapkan sepanjang pembelian seumur hidup pelanggan. Metode untuk mengukur nilai seumur hidup pelanggan salah satunya dengan cara perhitungan nilai seumur hidup pelanggan yang memberikan kerangka kerja kuantitatif resmi untuk merencanakan investasi pelanggan dan membantu pemasar mengadopsi perspektif jangka panjang. PT Arta Raya Transportasi merupakan tempat sewa mobil dan sopir profesional yang menerapkan sistem otomasi pemasaran. Otomatisasi pemasaran adalah kategori perangkat lunak yang menyederhanakan, mengotomatisasi dan mengukur tugas dan alur kerja pemasaran sehingga perusahaan seperti milik Anda dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan menumbuhkan pendapatan yang lebih cepat. Proses pemasaran otomatis dapat digunakan untuk membuat lebih banyak kampanye yang dipersonalisasi, baik untuk menghasilkan prospek dan merawat pelanggan yang sudah ada. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adi Pujangga. Untuk melanjutkan penjelasan dari rekan Haida, sekarang sebab ketiga yaitu mengembangkan hubungan pelanggan. Pemberdayaan pelanggan menjadi cara hidup bagi banyak perusahaan yang harus menyesuaikan diri dan peralihan kekuasaan dalam hubungan pelanggan mereka. Dalam mengembangkan hubungan pelanggan terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai berikut. Manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management yaitu proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan, perorangan, dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Dalam CRM sendiri terdapat pemasaran satu-satu, yakni terkait beberapa dasar manajemen hubungan pelanggan yang ditelakkan oleh Don Pepper dan Martha Roger. Pepper dan Roger menggarisbawahi kerangka kerja 4 langkah untuk pemasaran satu-satu yang diterapkan ke pemasaran CRM sebagai berikut. Yakni yang pertama mengidentifikasi prospek dan pelanggan Anda, yang kedua ini mengidentifikasi pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka dan nilai mereka terhadap perusahaan. Untuk yang ketiga yakni berinteraksi dengan pelanggan per orang untuk meningkatkan pengetahuan, dan yang keempat adalah memodifikasi produk, layanan, dan pesan kepada setiap pelanggan.
Selanjutnya, perusahaan top itu meningkatkan nilai basis pelanggan mereka dengan melaksanakan strategi berikut dengan baik, yakni adanya mengurangi tingkat keberhasilan pelanggan. Yang kedua, adanya meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan, meningkatkan potensi pertumbuhan setiap pelanggan melalui pangsa dompet, membuat pelanggan berlaba rendah lebih menguntungkan atau menghilangkan mereka. Dan yang kelima adalah memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan yang bernilai tinggi. Oke, dan ini ada menarik dan mempertahankan pelanggan. Perusahaan yang berusaha memperbesar laba harus menghabiskan cukup banyak waktu dan sumber daya untuk mencari pelanggan baru. Untuk mengurangi tingkat keberhasilan, perusahaan harus melakukan, yakni mendefinisikan dan mengukur tingkat retensinya. Yang kedua, membedakan penyebab erosi pelanggan dan mengidentifikasi pelanggan yang dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga, yakni membandingkan kehilangan laba yang dikalikan dengan nilai sumber hidup pelanggan dari pelanggan hingga terhadap biaya untuk mengurangi tingkat keberhasilan. Ada dinamika retensi, di mana memperlihatkan langkah-langkah utama dalam proses menarik dan mempertahankan pelanggan. Berikut ini sejumlah fakta menarik yang mendukung retensi pelanggan. Jadi yang pertama, mengakuisisi pelanggan baru dapat menelan biaya 5 kali lipat lebih besar dibandingkan memuaskan dan mempertahankan pelanggan lama. Yang kedua, rata-rata perusahaan kehilangan 100% pelanggannya tiap tahun. Yang ketiga, pengurangan 5% dalam tingkat keberhasilan pelanggan dapat meningkatkan laba sebesar 25% sampai 85%. Yang keempat, yakni tingkat laba pelanggan cenderung meningkat sepanjang umur pelanggan yang dipertahankan akibat adanya peningkatan pembelian, retensi, dan premi harga serta berkurangnya biaya operasi untuk melayani. Kemudian membangun loyalitas. Perusahaan yang ingin membentuk ikatan pelanggan yang kuat harus memperhatikan sejumlah pertimbangan yang beragam. Berinteraksi dengan pelanggan, mendengarkan pelanggan merupakan hal penting dan manajemen hubungan pelanggan. Membentuk ikatan pelanggan yang kuat bisa melalui hal-hal berikutnya. Contohnya, menciptakan produk, jasa, dan pengalaman yang unggul bagi pasar sasaran, mengikutkan fasilitas departemen dalam merencanakan dan mengelola kepuasan dan proses retensi pelanggan. Selanjutnya ada mengintegrasikan suara pelanggan untuk menangkap kebutuhan atau persyaratan pelanggan yang dinyatakan maupun yang tidak dalam semua keputusan bisnis, dan yang lain-lain, masih banyak lagi. Oke, untuk catatan pelanggan, pewarta dari penulis Ben McConnell dan Jackie Huba menyatakan bahwa pelanggan pewarta customer fanlist tidak hanya membeli produk dan jasa perusahaan, tetapi begitu mempercayainya sehingga mereka terdorong menyebarkan berita secara sukarela, merekrut teman-teman dan kolega untuk kepentingan perusahaan. Mereka menawarkan 6 tips untuk pewarta pelanggan, ini Delta Pelanggan Plus, bagikan pengetahuan Anda, membangun gosip, menciptakan komunitas, menciptakan potongan yang lebih kecil, dan juga menciptakan tujuan. Kemudian yang terakhir ini memenangkan kembali. Tanpa melihat sifat, kategori, atau seberapa keras perusahaan dapat mencoba, kita tidak dapat mencegah beberapa pelanggan tidak aktif atau keluar. Tantangannya adalah mengaktifkan kembali pelanggan yang tidak puas melalui strategi pemenangan kembali. Oke, untuk contoh studi kasus mengembangkan hubungan pelanggan, yakni studi kasusnya Customer Relationship Management PT Samsung Electronics Indonesia di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Oke, jadi PT Samsung Electronics Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang terdampak dengan adanya fenomena COVID-19 melakukan pendekatan Customer Relationship Management dengan membuat program Samsung Dekat di Hati dan Pick Up Service. Melalui 3 komponen, yaitu manusia, proses, dan teknologi, PT Samsung Electronics Indonesia berhasil membangun hubungan dengan konsumen dan menjadi top brand smartphone nomor 1 tahun 2020. Di tengah pandemi COVID-19, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Samsung dalam membangun hubungan dan pelanggan, khususnya pelanggan Samsung yang ada di Indonesia. Subbab yang keempat selanjutnya, yakni database pelanggan dan pemasaran database.
Database pelanggan atau customer database adalah kumpulan informasi komprehensif yang terorganisasi tentang pelanggan perorangan atau prospek terkini yang dapat diakses dan ditindaklanjuti untuk tujuan pemasaran seperti mengembangkan arahan kualifikasi, penjualan produk atau jasa. Pemasaran database sendiri adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan database pelanggan dan database lain, misalkan produk, pemasok, penjual, perantara untuk menghubungi, bertransaksi, dan membangun hubungan pelanggan. Database pelanggan mengandung lebih banyak informasi, terakumulasi melalui transaksi pelanggan, informasi registrasi, pertanyaan telepon, data internet. Idealnya, database bisnis atau bisnis database berisi pembelian masa lalu pelanggan, demografis, psikografis, media grafis, dan informasi lain yang berguna. Perusahaan yang handal melakukan penangkapan informasi setiap kali pelanggan berhubungan dengan salah satu departemen mereka. Data ini dikumpulkan oleh pusat hubungan perusahaan dan diatur dalam gudang data, di mana perusahaan dapat menangkap, menanyakan, dan menganalisisnya untuk menarik kesimpulan tentang kebutuhan dan respon pelanggan perorangan. Selanjutnya, melalui penggalian data atau data mining, ahli statistik pemasaran dapat menarik informasi yang berguna tentang individu, tren, dan segmen dari kumpulan data. Secara umum, perusahaan dapat menggunakan database mereka dalam 5 cara, diantaranya mengidentifikasi prospek, memutuskan pelanggan yang sesungguhnya menerima tawaran tertentu, perdalam loyalitas pelanggan, mengaktifkan kembali pembelian pelanggan, menghindari kesalahan pelanggan serius. Selanjutnya, ada kelemahan pemasaran database dan CRM. Membangun database pelanggan tidak layak dilakukan dalam keadaan-keadaan berikut. Contohnya ketika produk merupakan produk yang dibeli satu kali seumur hidup atau grand piano. Terus yang kedua adalah ketika pelanggan memperlihatkan sedikit loyalitas terhadap merek. Yang ketiga, ketika penjualan unit sangat kecil. Dan juga ketika biaya pengumpulan informasi terlalu tinggi. Sekelompok komentator bisnis menyebutkan hal-hal berikut sebagai 4 bahaya utama CRM juga, yakni mengimplementasikan CRM sebelum menciptakan strategi pelanggan. Yang kedua, menjalankan CRM sebelum mengubah organisasi untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, mengintai bukan membujuk pelanggan. Gedai dan Wharton menyimpulkan bahwa salah satu alasan dibalik gagalnya CRM adalah perusahaan berkonsentrasi pada proses kontak pelanggan tanpa melakukan perubahan terkait dalam struktur dan sistem internal. Solusinya mengubah konfigurasi sebelum menetapkan CRM. Untuk studi kasus database pelanggan dan pemasaran database, ini ada studi kasus perancangan analitik CRM untuk mendukung segmentasi pelanggan di industri pendidikan. Jadi di era informasi saat ini yang telah banyak merubah peta bisnis di semua bidang, model bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif untuk bersaing adalah model bisnis yang menggunakan teknologi informasi. Tentunya dalam kasus ini, analitik CRM memiliki peran penting dalam melakukan segmentasi pelanggan. Sebagai gambarannya, analitik CRM membagi pelanggan menjadi orang yang mungkin masih memanfaatkan layanan perusahaan atau bahkan yang sudah tidak memanfaatkannya lagi, serta memberikan informasi yang dapat membantu dalam proses layanan perusahaan. Jadi database ini juga sangat berguna ya, sebagai bagaimana kita memasarkan produk kita. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan salahnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga mudah difahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.